Yang nyinyir biar 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? Pak Prabowo Subianto, Anda itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di mana setiap ucapan adalah kebijakan dan setiap narasi diksi yang disampaikan ke ruang publik itu adalah representasi dari wajah negara dan demokrasi kita. Dan bagaimana bisa seorang pemimpin bangsa itu bisa salah berhitung berkali-kali. Dan Bapak perlu tahu, pemimpin itu tidak perlu takut Pak terhadap rakyatnya yang melakukan kritik. John Stuart Mill dalam On Liberty mengatakan bahwa kritik itu memiliki peran strategis untuk menuntun kebijakan ke arah yang benar. Karena apa? Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu perlu diuji, perlu dikoreksi, bukan malah menstigmatisasi kolektif, menganggap makar, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada mereka yang melakukan kritik. Dan pemerintah itu bukan kafilah yang bisa berjalan sesuai sesuka hati, tetapi bagaimana memberikan pelayanan publik terbaik dan mampu mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari rakyat. Jadi kalau kita merujuk dalam teori komunikasi politik, gaya Pak Prabowo ini adalah gaya demokratik backsliding, di mana di situ ada defisit empati, mengaburkan substansi kritik dan kemudian melakukan penyerangan balik kepada yang menyampaikan kritik, dan di situ juga ada normalisasi keangkuhan. Ketika eksekutif itu merasa paling benar, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyat, dan itu dianggap bising, padahal akuntabilitas dan transparansi publik itu menjadi pertaruhan dari negara. Makanya Jurgen Habermas mengatakan demokrasi yang ideal itu membutuhkan ruang public sphere, di mana warga negara itu dapat berdiskusi secara rasional tanpa ada rasa takut. Makanya kalau kita lihat ucapan-ucapan dan diksi-diksi Pak Prabowo yang kerap kali disampaikan ke ruang publik itu memberikan sinyal, memberikan pesan dan simbol bahwa pemerintah hari ini tuh memiliki kecenderungan otoriter yang defensif. Gimana menurut pendapat teman-teman?